Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahma dengan NIM 231300004 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Pada kali ini saya akan mewawancarai Ibu Desi Rentinazpin mengenai bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat akhir-akhir ini. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah mendengar berita mengenai bencana alam di Sumatera Barat ini, Bu? Ya, Ibu sudah mendengar banyak sekali bencana alam akhir ini yang ada di Sumatera Barat, ada di Sulawesi Selatan, ada di Kota Padang ya, apalagi mungkin daerah Kota Padang ya yang sebagai kota provinsi kita itu sangat disayangkan sekali bahwasanya memang saat ini sedang dilanda bencana alam yang cukup memprihatinkan. Nah, misalnya nih Bu, di bencana alam di Kota Padang ya Bu, menurut Ibu kira-kira apa penyebab yang menyebabkan bencana alam tersebut terjadi, Bu? Padang ya, kan kita tahu itu ya, kalau Padang sekarang memang bencana yang terjadi adalah banjir. Jadi kalau menurut Ibu ya, banjir yang ada di Kota Padang ini mungkin awalnya disebabkan karena curah hujan, intensitas hujan yang cukup tinggi. Memang diketahui bahwasanya musim penghujan kita ini udah cukup panjang ya. Maksudnya sudah sejak mulai bulan November tidak salah sampai sekarang bulan Maret kita masih Indonesia masih memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Di hasilnya mungkin kemarin ya karena memang siklusnya mendapat cuaca yang tidak begitu bersahabat, jadi ketika di Padang kemarin menerima ya curah hujan yang cukup lama dengan intensitas yang sangat tinggi ya sehingga menimbulkan banjir. Mungkin kalau kita tilik penyebabnya lebih dalam lagi, sebenarnya mungkin pemicu ya, curah hujannya sebagai pemicu. Tapi kalau kita lihat misalnya banyak sih faktor penyebabnya yang lain, seperti misalnya irigasi ya, pengairan mungkin di daerah pinggiran kotanya atau di tengah kotanya yang kurang baik. Terus mungkin sampah ya, sampah dari masyarakat, sampah rumah tangga, limbah dari industri mungkin gitu, banyak sekali bertebaran mungkin di daerah Kota Padang, sehingga ya itulah yang menyebabkan banjir semakin merajalela. Jadi sekarang memang kelihatannya bencana banjir yang dari Kota Padang ini kan cukup luas, mulai dari daerah Unan ya, Balai Baru, bahkan sampai air tawar pun sekarang umumnya sudah mengalami banjir. Dan kemarin terakhir rasanya boleh juga berita bahwasanya sampai ada yang menyebabkan longsor apa namanya ya, patah jalan gitu ya, bahasanya karena jembatan yang ada di sini itu kelihatannya karena airnya tergerus ya, tergerus lahannya tergerus oleh betapa kencangnya aliran air yang ada di sungai pada saat itu. Nah, berarti ternyata banyak ya Bu faktor-faktor yang menyebabkan bencana alam tersebut terjadi, tidak hanya dari alamnya sendiri tapi juga dari masyarakatnya, Bu. Iya, kalau menurut Ibu memang seperti itu, karena kita tahu ya bahwasanya kan bencana alam ini namanya bencana itu ada dua ya, ada yang buatan dan memang ada yang disebabkan oleh alam. Jadi mungkin kalau banjir itu sendiri, kalau misalnya tingkat curah hujannya tinggi tapi misalnya daerahnya memiliki kesiapan dalam menangani banjir dengan baik, mungkin bisa diatasi lebih cepat atau lebih dini. Namun sayangnya kalau kita lihat sekarang ya, namanya kota besar ya, kalau kota itu kan memang lingkungan kehidupan masyarakat itu sangat beragam, sehingga coraknya akan mempengaruhi bagaimana keadaan lingkungan yang ada di daerah itu sendiri. Jadi kalau menurut Ibu, faktor dominannya, faktor yang paling menyebabkannya itu memang apa ya, dikatakan curah hujan mungkin tidak juga, tapi sebagai pemicunya adalah aktivitas dari manusia itu sendiri yang sudah melebihi dari seharusnya. Sampah misalnya, seharusnya sampah itu bisa dibuang pada tempatnya, jadi kebanyakan sekarang karena manusia pemakaian sampah sudah berlipat ganda, akhirnya tidak tertampung di TPA. Atau karena irigasi juga, pengairan di kota-kota besar,
terlalu banyaknya bangunan-bangunan tinggi, hasilnya tapi dibangun dengan irigasi yang kurang baik, sehingga ketika ada aliran air yang deras tidak lagi mencukupi, ya debit air itu tidak lagi mencukupi oleh adanya irigasinya. Terus juga mungkin disebabkan karena bangunan tinggi yang ada di kota besar itu kan membuat resapan, ya daya resapan dari lahan itu sendiri akan berkurang. Jadi ketika air hujan jatuh ke bumi jadi tidak terserap dengan baik, ya mungkin dengan lahannya, jadi ya bergenang deh dan hasilnya bisa menyebabkan banjir. Nah, kalau dari pengamatan ibu dari bencana alam yang sudah terjadi ini, kan tadi disebabkan oleh ada juga dari faktor masyarakat. Nah, apa nih Bu dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri setelah bencana alam itu terjadi gitu? Dampaknya pasti banyak ya. Yang jelas namanya bencana itu pasti akan merugikan kita sebagai manusia, ya. Kalau bicara dampak, mungkin dari kesehatan ya akan berdampak, dari kebersihan lingkungan juga akan berdampak, lalu ekonomi juga akan berdampak. Jadi banyak faktor nanti yang akan ditimbulkan akibat dari bencana alam ini gitu kan. Jadi mungkin tidak 1 atau 2 minggu cukup selesai masalahnya, tidak. Jadi masalah yang utama itu adalah ketika nanti masalahnya berkelanjutan, ya. Karena bencana ini kalau tidak diatasi mungkin dengan segera, tentu bisa jadi nanti akan terulang bencana alam yang sama di kemudian hari, dan itu pasti akan memberikan efek yang sangat luar biasa pada kehidupan manusia. Mungkin dirasakan secara langsung juga bisa kita lihat ya Bu, yang terdampak bencana tersebut itu kegiatan aktivitas masyarakatnya cukup terhambat juga. Kita dari segi pendidikan, dari segi pekerjaannya juga terhambat. Ya kan bisa kita lihat ya, misalnya yang sederhana saja lah ya, karena banjir seharusnya siswa datang ke sekolah tapi angkot tidak bisa, kendaraan tidak bisa lalu, akhirnya tidak ada proses pembelajaran. Karena seharusnya pedagang bisa pergi ke pasar, jadi karena banjir dia tidak bisa berdagang. Kan juga sedikit banyak pasti akan berefek kepada kehidupan kita, baik secara cepat maupun secara lambat. Nah, dari bencana yang sudah terjadi ini Bu, tentu kan kita tidak ingin hal ini terjadi berulang kali. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana cara mencegah bencana alam tersebut sehingga tidak terjadi hal yang sama seperti ini? Kayak mencegahnya, kalau kita bicara masalah pencegahan bencana alam, kita akan nanti mengenal ada 2 tindakan ya, preventif dan represifnya, ya. Jadi kalau preventifnya ada kegiatan pencegahan sebelum terjadinya bencana. Jadi kalau yang namanya kita sebagai manusia kita mencegah turunnya hujan kan nggak mungkin ya, karena itu sudah siklus alam. Jadi kita upayanya sebagai manusia tentu menjaga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita sesuaikan dengan SOP-nya. Kita misalkan memang membuang sampah pada tempatnya, kita membangun gedung dilengkapi dengan irigasinya yang baik, kita menata lingkungan yang dari pertama itu sudah ditata sesuai dengan aturan yang ada, dibuat daerah resapannya sesuai dengan fungsinya lah ya. Nah itu yang mungkin bisa dilakukan sedikit sedangkan sebagai upaya untuk mencegah banjir. Nah kalau yang sudah terjadi bagaimana gitu kan? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya banjirnya sudah terjadi. Nah tentu kalau sudah terjadi langkah pertama tentu adalah mengembalikan kondisi gitu kan, mengembalikan kondisi dari banjir itu sendiri. Jadi istilahnya mengobati lah ya, mengobati daerah yang sudah terkena dampak banjir. Jadi kalau kita bicara masalah bagaimana mencegahnya, jadi kalau setelah terjadinya bencana, tentu yang pertama kali adalah mengobati luka daerah dan masyarakat setempatnya dari pasca bencana itu sendiri. Jadi tentunya ya tindakan yang paling harus kita lakukan itu adalah kegiatan sadar diri. Artinya bagaimana? Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah loh kan. Pemerintah kan misalnya sudah buat undang-undang, sudah buat peraturan, sudah buat macam-macam lah ya untuk menata lingkungan segala macamnya. Tapi kalau seandainya manusianya, masyarakatnya sebagai partisipan di kota
tidak mengindahkan apa yang sudah dibuat, tentu sama saja bohong. Jadi memang untuk mencegahnya itu memang kesadaran diri kita sendiri bahwasanya alam ini memang perlu dijaga. Kalau kita mencegah hujan tidak mungkin, yang kita cegah adalah bagaimana mengupayakan supaya alam, supaya lingkungan itu siap sedia ya menerima nanti apa yang terjadi gitu. Jadi kita juga manusia juga harus siap sedia. Dan kalau rasa ibu, kalau sudah manusia memiliki tingkat kesadaran yang bagus, yang tinggi, insya Allah ya cepat atau lambat yang namanya bencana itu bisa diatasi. Ya, seperti itu. Nah, berarti banyak ibu banyak pihak yang terlibat untuk untuk mencegah bencana ini ya Bu, mulai dari kesadaran diri kita sendiri, nanti naik menjadi lingkup keluarga, lingkup masyarakat, baru bahkan pemerintah pun juga harus ikut serta dalam hal ini ya Bu. Iya tentu, karena namanya masyarakat itu mulai dari yang masyarakat kecil sampai penyelenggara pemerintahnya gitu kan. Jadi kalau masyarakat adalah pelaksana undang-undang dan pemerintah adalah sebagai pembuat dan penyusun undang-undang. Jadi antar pemerintah dengan masyarakat tentu harus bersatu padu gitu kan. Nggak bisa, ibu katakan tadi, nggak bisa hanya masyarakatnya saja, tidak bisa hanya pemerintahnya saja. Undang-undangnya sudah bagus tapi tidak dilaksanakan kan percuma ya, seperti itu. Jadi memang berkolaborasi antara masyarakat, mulai dari masyarakat kecil sampai masyarakat menengah ke atas mungkin ya, dengan pemerintah, segenap pemerintah disesuaikan dengan peraturan dan undang-undang yang telah tersedia. Baik. Mungkin sekian ya Bu, semoga bencana alam ini bisa kita atasi dengan baik dengan berbagai kerjasama dari masyarakat dan tentunya juga pemerintah, dan semoga masyarakat yang terkena bencana ini bisa mendapat penanganan dan mungkin perbaikan serta tindak lanjut yang baik oleh pemerintah. Tentunya kita berdoa bersama semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian wawancara dari saya Bu, terima kasih sudah bersedia dan meluangkan waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.